Makna dan syarat la ilaha illallah. Kalimat kunci surga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim, tahukah Anda, kalimat la ilaha illallah bukan hanya bacaan di lisan, tapi kalimat perjanjian hidup antara hamba dengan Rabb-Nya. Kalimat ini adalah kunci surga, namun juga beban amanah yang berat jika tidak dipahami dengan benar apa maknanya. Apa syarat-syaratnya agar kalimat ini benar-benar menyelamatkan kita? Mari kita bahas. Pertama, makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua unsur. La ilaha, tiada elah sembahan yang benar. Illallah, kecuali Allah. Maknanya, tidak ada sesembahan yang benar selain Allah. Kalimat ini bukan sekadar menolak Tuhan-Tuhan palsu, tapi juga menafikan segala bentuk penyembahan, pengagungan, dan ketundukan kecuali kepada Allah semata. Dalil, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Quran Surah Muhammad, ayat 19. Kedua syarat la ilaha illallah. Untuk memasuki pintu surga, syaratnya la ilaha illallah. Dan ini kunci untuk membuka, namun setiap kunci ada geriginya yang merupakan syarat utama. Para ulama menyebutkan 7 syarat utama agar kalimat ini bermanfaat di dunia dan akhirat. Pertama, ilmu, mengetahui makna dan kandungannya. Tanpa ilmu, seseorang bisa menyebut kalimat tauhid namun tetap berbuat syirik. Ketahuilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Quran Surah Muhammad, ayat 19. Kedua, yakin, mengucapkan dengan keyakinan penuh, tanpa ragu. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dan yakin, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, ikhlas. Semata-mata untuk Allah, bukan karena dunia, pujian, atau budaya. Keempat, jujur. Benar dalam hati dan lisan. Tidak hanya pura-pura Islam. Di antara manusia ada yang berkata kami beriman, padahal mereka tidak beriman. Quran Surah Al-Baqarah, ayat 8. Kelima, cinta atau mahabbah. Mencintai kalimat ini, mencintai Allah, Rasul-Nya, dan syariatnya. Keenam, tunduk dan patuh atau al-inqiyaat. Siap menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ketujuh, menerima. Tidak menolak hukum Allah, tidak memilih-milih ajaran Islam. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah setelah diberi peringatan? Quran Surah Sajdah, ayat 22. Ketiga, kesalahpahaman tentang kalimat tauhid. Banyak orang mengira cukup mengucapkan la ilaha illallah lalu pasti masuk surga. Padahal, kalimat ini mengandung konsekuensi besar. Menolak segala bentuk kesyirikan, tidak berdoa kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada kubur, pohon, jin, atau makhluk lainnya, menjauhi jimat, perdukunan, dan ritual syirik. Masalahnya kalau sekedar mengucapkan la ilaha illallah, anak kecil pun bisa, tapi apakah persaksiannya diterima? Wallahu alam. Begitu juga dengan iblis, jika ditanya siapa Tuhannya, maka pasti mengakui Tuhannya Allah. Tapi apakah otomatis perkataannya diterima dan dikatakan muslim? Tentunya tidak, karena tidak didasari dengan keyakinan dan pemahaman atau ilmu dan syarat lainnya. Sama halnya dengan mengucapkan tauhid tanpa meninggalkan syirik, maka kalimat itu belum diterima. Sahabatku, kalimat la ilaha illallah adalah kunci surga, tapi setiap kunci hanya bisa membuka pintu yang sesuai. Kalimat ini bukan sekadar lafaz, tapi komitmen hidup dan pengorbanan. Mari kita jaga lisan kita, luruskan hati kita, dan jadikan kalimat tauhid ini sebagai pegangan hidup hingga akhir hayat. Hidup dalam tauhid, wafat dalam tauhid, dan dibangkitkan dalam tauhid. Jika video ini bermanfaat, bantu sebarkan, klik like, subscribe, dan bagikan ke sahabat Anda. Mari kita hidupkan kembali kalimat tauhid dengan pemahaman yang benar dan amal yang nyata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.